Halo, perkenalkan nama saya Fernando Senturi dengan NIM 2201010300034. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan angkatan 2022. Di sini saya akan memenuhi tugas korosi dengan membahas judul yaitu faktor-faktor internal failure. Oke, di sini saya akan membahas analisis faktor-faktornya khusus di internal failure-nya saja. Oke. Nah, faktor-faktor. Jadi faktor-faktornya kerusakan logam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada internal failure, yaitu kegagalan internal atau kegagalan, ataupun kerusakan logam itu yang terjadi atau terdeteksi dari dalam. Nah, sedangkan external external failure itu yaitu kegagalan eksternal atau yang disebabkan oleh lingkungan dari luar. Nah, kita bisa lihat di sini yang internal failure itu kegagalan dari dalam. Yang pertama itu ada porosity product atau biasa kita kenal dengan porositas. Yang kedua itu ada casting forming. Ini terjadi kepada besi cetak gitu. Inclusion yaitu pengotor dari dalam logam itu sendiri. Yang keempat ada improper heat treatment yaitu perlakuan panas yang salah. Yang kelima itu ada material defect, yaitu cacat material ataupun bahan baku. Nah, sedangkan yang eksternal failure-nya itu seperti yang saya bilang tadi itu terjadi dari luar, berarti ada sangkut pautnya dengan lingkungan sekitar logam itu. Nah, seperti satu itu angin, dua itu tempat-tempat yang lembab, ketiga itu air, terusnya air-air asin gitu. Keempat itu suhu lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, next. Di sini saya hanya memfokuskan kepada internal failure-nya saja. Nah, yang pertama itu ada namanya porosity product ataupun porositas yang kita tahu. Nah, porosity itu adalah rongga-rongga kecil ataupun lubang udara yang terbentuk di dalam produk logam, biasanya akibat gas terperangkap ataupun pendinginan yang tidak merata saat proses pengecoran ataupun casting gitu. Nah, ada yang saya tahu ada tiga tipe utama yang itu porositas ini, yaitu bukaan dan ada lubang kecil. Nah, yang porositas ini, seperti yang kita tahu, itu berisi gas di dalam pada cetakan. Nah, jadi dia biasanya berbentuk bulat-bulat seperti ini, dan dia itu bervariasi biasanya. Nah, seperti itu. Oke, bisa kita lihat uh, apa hubungannya bolong-bolong seperti ini dan ini air yang dituangkan ataupun mungkin air panas nih ya, gitu. Nah, hubungannya itu bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi menuangkan logam terlalu panas atau terlalu cepat itu dapat memper apa namanya memerangkap gas selama pemadatan sehingga dia akan menimbulkan pori-pori seperti ini. Nah, bayangkan gelembung dalam soda. Kita bayangkan aja gelembung-gelembung dalam soda ini saat dituangkan dengan cepat dari botol seperti ini. Nah, gas itu yang mana kita tahu gas itu akan berlebihan atau kotoran permukaan paduan logam dapat menyebabkan pembentukan pori-pori seperti itu. Itulah penyebab-penyebabnya. Itulah penyebabnya. Nah, bagaimana cara mencegah porositas ini? Itu seperti menyempurnakan parameter penuangan, seperti suhu ataupun kecepatan penuangan seperti itu. Nah, untuk memastikan kelancaran aliran logam dan pembuangan gas, selain itu dilakukan juga desain gerbang atau sistem gerbang yang tepat untuk mengurangi inhalasi atau terperangkapnya gas gas itu sendiri gitu. Dan ada juga menggunakan teknik yang canggih seperti pengecoran vakum ataupun perlindung gas seperti itu. Nah, kita masuk yang kedua itu ada casting forming besi cetak yang terdiri pada besi cetak gitu. Nah, casting forming adalah proses pembentukan logam dengan cara mencairkan logam terus menuangkannya ke dalam cetakan mold lalu didinginkan hingga membentuk
bentuk tertentu. Nah, bisa kita lihat sini uh, logam yang dicairkan gitu, terus dituangkan ke dalam cetakan, itu biasa disebut mol. Nah, jadi ini adalah proses dalam pembentukan besi cetak. Jadi logam yang dicairkan, terus ingin dibentuk nih dengan sesuai bentukan yang kita inginkan. Nah, jadi dia menggunakan cetakan, jadi dituang aja gitu. Dan nah bisa dilihat pada gambar seperti ini. Jadi dia menjadi hasil yang diinginkan gitu. Nah, kadang kesalahan dalam proses casting atau forming ini bisa menyebabkan porosity itu sendiri. Nah, jadi casting forming yang tidak optimal itu bisa kita bilang dapat menyebabkan porositas. Nah, mengapa sih bisa menjadi porositas gitu? Yang pertama itu suhu tidak sesuai. Nah, yang kedua itu pencampuran logam tidak homogen. Nah, yang ketiga itu desain mold yang buruk atau desainnya yang ini yang buruk gitu. Nah, dari ketiga alasan tadi itu memungkinkan untuk terjadinya porositas. Nah, dari terjadinya porositas kemudian terjadilah internal failure itu sendiri atau kegagalan dari dalam. Gitu. Oke, next inclusion, pengotoran logam. Nah, inclusion atau pengotoran logam ini adalah partikel asing yang ditemukan seperti oksida, sulfida, ataupun silika yang ikut tercampur dalam logam saat proses pencairan. Nah, bisa kita lihat contohnya itu pada gambar. Jadi dia ini misalnya logam nih. Jadi ada partikel-partikel yang tidak diinginkan, baik itu dia oksida, sulfida, ataupun silika. Ini kerap dia mengikuti saat proses pencairan seperti itu. Nah, dampaknya butiran-butiran seperti ini ataupun partikel-partikel seperti ini itu pertama, jadi itu membuat titik lemah di logam gitu. Yang kedua itu bisa jadi pusat retakan ataupun korosi mikro. Nah, hal-hal seperti inilah yang memicu terjadinya uh, internal failure gitu, kegagalan dari dalam. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu improper heat treatment atau perlakuan panas yang salah. Uh, Perlakuan panas yang salah adalah suhu pemanasan atau pendinginan yang tidak sesuai prosedur. Nah, jadi dia tidak mengikuti standar prosedur yang ada, baik dia dari pemanasan ataupun pendinginan logam itu. Seperti itu. Nah, uh, kita lihat contohnya itu jika terjadinya improper heat treatment atau perlakuan panas yang salah itu seperti ini, retakan-retakan. Bisa kita lihat, nah seperti ini ada gambar. Nah, dampaknya ini jika perlakuan panas yang salah ini, yang pertama itu struktur mikrologam jadi tidak optimal. Yang kedua itu bisa menyebabkan brittleness ataupun getas seperti ini, getas ataupun retak-retak gitu. Terus dari hasil seperti ini bisa menyebabkan uji kualitas yang gagal seperti itu. Jadi dia tidak akan bisa digunakan dan itu memicu internal failure itu sendiri. Oke, next itu ada material defect atau cacat material maupun bahan baku. Nah, material defect atau biasa disebut cacat material adalah kesalahan dari bahan baku seperti baja atau aluminium yang sudah mengandung cacat internal sejak awal. Misalnya seperti retakan mikro ataupun segerasi logam. Nah, seperti ini retakan-retakan mikro kita bisa lihat ada garis-garis seperti ini. Nah, yang di samping ini yang disebut dengan segresi logam seperti itu. Nah, dampaknya ini pada material defect ini menjadi titik awal kerusakan logam itu sendiri. Nah, jadi ketika dideteksi ini menggunakan mikro karena dia retakannya itu hanya bisa dilihat menggunakan mikro. Nah, ini menjadi acuan dalam internal failure itu sendiri. Seperti itu. Yang ini retakan mikro dan yang ini segresi logam.
Oke, oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.